Hai, ketemu lagi bareng gua di channel horor kesayangan kamu buat dengerin cerita-cerita horor yang seru dan menegangkan. Cerita kali ini akan berkisah tentang rumah dan rahasia. Rumah. Menurut kamu rumah itu seperti apa sih? Tentu rumah adalah tempat yang aman dan nyaman. Betul? Bagaimana jika rumah yang kamu anggap aman itu ternyata tidak seaman itu? Bagaimana jika ternyata bukan hanya kamu dan keluarga kamu yang tinggal di rumah itu? Ternyata ada sosok lain yang diam-diam hidup berdampingan dengan kamu. Atau jangan-jangan sekarang sudah seperti itu? Ini kisah nyata yang bisa saja terjadi sama kamu kapan saja. Sebelum kita mulai ceritanya, tolong di-subscribe, di-like, di-komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Oke, kita mulai saja. Tanpa berlama-lama, let's go. Ini adalah ceritanya Seto yang saya ambil atau saya sadur dari akun Twitter @hororism13. Teman-teman bisa lihat akunnya di sini atau di kolom deskripsi. Dan kalau teman-teman mau baca cerita-cerita horor yang seru lainnya, silahkan kunjungi akun Twitter @hororism13. Oke, Seto adalah seorang pemuda. Seorang pemuda berusia 24 tahun sekarang ya. Pada saat kejadian ini, Seto masih berkuliah antara semester 4 atau semester 5. Nah, Seto sendiri memiliki keluarga. Dia punya satu orang ayah, satu orang ibu, dan satu orang adik. Ayahnya adalah seorang pegawai BUMN yang sebentar lagi atau tidak lama lagi akan pensiun. Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa. Tapi terkadang ibunya ikut berjualan online. Untuk apa? Ya untuk membantu finansial keluarganya. Dan yang terakhir adalah Yang terakhir adalah adiknya, Fania namanya. Adik Fania ini biasa dipanggil Deva. Kenapa Deva? Karena Deva itu adalah singkatan dari Devania. Devania. Jadi Deva. Nah, sedangkan Deva sendiri lebih senang dipanggil dengan sebutan Deva. Sebagai tambahan informasi, Deva ini sekarang berusia ya kurang lebih selisih 3 tahun dari Seto. Jadi kalau sekarang Seto 24 tahun, berarti Deva adalah 21 tahun. Jadi selisihnya nggak jauh ya. Ayahnya Seto, yang seorang pegawai BUMN, sebetulnya memang akan pensiun sebentar lagi. Nah, untuk mempersiapkan pensiun itu, maka Seto dan ayahnya berencana untuk mencari rumah. Lalu sekarang mereka tinggal di mana? Nah, ayahnya dan Seto dan keluarga sekarang tinggal di rumah dinas yang didapatkan oleh ayahnya di perusahaannya. Jadi ketika pensiun, maka fasilitas-fasilitas perusahaan pun akan ditarik. Ada rumah dinas, ada mobil dinas, dan lain sebagainya. Jadi untuk mempersiapkan itu semua, tentu Seto dan ayahnya harus punya rumah sendiri. Sebetulnya, ayah Seto itu sudah punya lahan untuk mereka membuat rumah. Jadi mereka bisa bangun rumah di situ. Akan tetapi ketika dipikir-pikir lagi, ternyata untuk ngebangun rumah itu nggak gampang loh guys. Butuh effort yang lebih. Harus nyiapin uang banyak, harus nyiapin waktu yang banyak, harus siap-siap capek. Karena tentu saat ngebangun rumah kita harus memandorin begitu ya. Jadi effort yang diperlukan untuk bangun rumah itu ya cukup besar. Maka dari itu mereka memutuskan untuk ya sudahlah kita ambil rumah saja. Nah, pada saat proses pencarian rumah ini, yang ikut mencari hanya ayah dan Seto saja. Ibunya kebetulan sedang sibuk perjualan online, sedangkan adiknya kebetulan juga sedang ujian di sekolahnya. Sehingga pada saat itu hanya ayah dan Seto saja yang bisa ikut hunting cari rumah untuk mereka tinggal nantinya. Jadi sebelum mereka mencari rumah, mereka sudah mendapatkan beberapa informasi. Jadi informasi dari kanan, dari kiri, dari sumber ini, dari sumber itu, mereka dapatlah 3 opsi rumah. Opsi rumah pertama, opsi rumah kedua, opsi rumah ketiga. Masing-masing opsi rumah punya ceritanya sendiri-sendiri. Oke, tibalah saatnya Seto dan ayahnya untuk melihat atau survei ke tempat rumah-rumah yang menjadi pilihannya tadi. Ada 3 rumah tadi ya. Kita masuk ke rumah pertama terlebih dahulu. Di rumah pertama, perlu digambarkan bahwa rumah pertama ini adalah rumah yang megah.
rumah yang besar, bukan golongan rumah-rumah yang kecil ya, tapi rumah yang besar, memang besar. Terlebih lagi, ternyata harga rumah ini miring guys. Harganya nggak mahal-mahal amat untuk rumah dengan ukuran itu, dengan rumah yang memiliki lahan sebesar itu. Maka tertariklah ayahnya Seto. Dengan sangat excited, ayahnya Seto bertemu dengan penjaga rumah. Jadi penjaga rumah ini memang orang yang ditugaskan oleh si pemilik rumah untuk menjaga rumahnya, untuk membersihkan rumahnya dan memastikan rumahnya selalu dalam keadaan aman. Setibanya di rumah tersebut, Seto dan ayahnya bertemu dengan penjaga rumah. Kemudian Seto masuk ke dalam rumah tersebut. Dan pertama kali Seto masuk, Seto sudah merasakan sesuatu yang buat dia nggak nyaman. Dan perlu teman-teman ketahui, Seto bukanlah orang yang sensitif. Dia bukan IndiHome. Dia bukan yang bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dia tumpul guys, sama seperti kita. Tapi pada saat Seto masuk, dia sudah dilihatkan atau diperlihatkan sesosok wanita yang ada di pojok ruangan. Seto bingung tentunya ya. Seto tidak tahu siapa wanita itu dan kenapa dia ada di sudut itu. Kemudian tidak lama berselang tiba-tiba ada sekelebat bayangan yang melintas di depan matanya dia. Dan itu membuat Seto terkejut. Refleks Seto mundur dan Seto berbalik badan. Jadi mundur dan berbalik badan. Itu refleks sekali. Pas berbalik badan, Seto melihat ayah dan pengurus rumah yang dalam konteks ini namanya Pak Dadang sedang berbincang-bincang. Melihat Seto terkejut, tentu ayahnya bingung dan mempertanyakan apa yang sebetulnya terjadi kepada Seto. Lalu Seto pun hanya menjawab seadanya aja. Dia bilang ini karena debu lah, karena rumahnya sudah lama tidak ditempati sehingga Seto merasa kurang nyaman di situ. Dengan menjawab seadanya, Seto pun kemudian keluar dari rumah. Sambil dia berjalan keluar rumah, dia melirik-lirik ke arah di mana tadi ada wanita itu berdiri untuk memastikan apakah si wanita itu masih ada atau sudah tidak ada. Dan sesuai dugaan kita, wanita itu sudah tidak ada lagi di posisinya. Lalu Seto pun semakin bingung. Apakah yang dilihat tadi itu nyata? Atau mungkin hanya halusinasi dia saja? Setibanya di luar, Seto pun mengecek ponselnya dan ternyata sudah ada pesan singkat atau chat dari adiknya Deva. Deva bilang untuk minta diajarkan pelajaran fisika ya kembali karena tadi Deva sedang ujian kan. Nah, Deva minta untuk diajarkan fisika oleh Seto. Dari sini kita bisa lihat ternyata hubungan Deva dan Seto itu cukup akrab. Jadi hubungan Deva dan Seto bukan hubungan kakak adik yang suka berantem seperti kita mungkin. Bukan ya. Jadi hubungan Deva dan Seto itu adalah hubungan kakak adik yang cukup akrab. Satu sama lain cukup sering berkomunikasi sehingga mereka memiliki kedekatan sendiri sebagai kakak dan adik. Pada saat Seto sedang membuka chatnya, sedang mencoba untuk membalas chat dari Deva, tiba-tiba ada suara berbisik kepada Seto. Nenek, kok jadi aku? Tentu Seto sangat terkejut dengan suara tersebut. Refleks dia langsung melihat ke kanan, ke kiri, untuk memastikan apakah ada orang di sekitar dia. Tapi ternyata, sayangnya, di situ nggak ada siapapun guys. Seto sendirian di depan rumah, tidak ada siapapun dengan suara bisikan aneh yang baru saja dia dengar. Tidak lama kemudian, Pak Dadang dan ayahnya Seto keluar dari rumah. Mereka berbincang-bincang, masih berbincang-bincang. Terlihat ekspresi wajahnya ayah Seto terlihat bahagia, excited sekali sepertinya. Dari situ Seto mulai berpikir yang enggak. Dia pikir, aduh, jangan-jangan ayah akan ngambil rumah ini. Jangan-jangan rumah ini yang akan dipilih oleh ayah. Seto nggak mau dong. Dengan apa yang sudah dia rasakan tadi, tentu Seto nggak mau tinggal di rumah seperti ini. Lantas Seto dan ayahnya berpamitan dengan Pak Dadang. Mereka naik ke mobil dan lanjut untuk survei rumah kedua. Di perjalanan, ayahnya Seto bertanya kepada Seto, "Toh, menurut kamu gimana rumah ini? Bagus toh? Rumahnya besar, tanahnya luas, harganya murah. Ini udah bagus banget." kata ayahnya Seto kayak gitu. Lalu Seto menanggapi seadanya. Ya, rumahnya bagus sih, besar memang.
Tapi untuk keluarga kecil kita kayaknya terlalu besar deh. Mungkin akan lebih bagus kalau kita cari rumah lain yang mungkin agak lebih kecil agar kita bisa lebih hangat suasananya. Seto bilang kayak gitu guys. Dia nggak cerita tentang apa yang dia alami di rumah tersebut. Karena mungkin Seto berpikir, mungkin ayahnya tidak akan percaya dengan apa yang dia ceritakan. Mungkin akan dianggap, ya udahlah halu aja gitu. Makanya Seto tidak bercerita di situ. Selanjutnya Seto dan ayahnya pun tancap gas menuju ke destinasi kedua mereka, yaitu rumah kedua yang akan mereka survei. Nah, di rumah kedua ini juga rumah yang cukup unik ya. Rumah ini adalah rumah yang cukup unik, di mana harganya murah banget, pakai banget ya. Karena harga rumah yang ini jauh lebih murah dibandingkan harga rumah yang pertama tadi. Rumahnya besar juga, tapi tidak sebesar rumah yang pertama tadi memang. Dan yang paling unik adalah tidak jauh dari rumah ini ada komplek pemakaman umum guys. Jadi melihat itu saja Seto dan Ani sudah enggan untuk masuk ke dalam rumahnya. Sehingga rumah kedua, di mana rumahnya murah, rumahnya besar, tapi dekat pemakaman, menjadi opsi yang tidak mereka ambil. Maka dari itu, mereka lanjut ke rumah ketiga. Tancap gas lagi mereka menuju rumah yang ketiga. Rumah ketiga ini adalah rumah yang berada di, ya bisa dibilang perkotaan lah ya. Bisa dibilang perkotaan, tidak ke pinggir gitu ya, seperti rumah yang pertama dan kedua, tapi dia benar-benar di kota. Sehingga ya teman-teman bisa tahu, harganya tentu lebih tinggi, luasan tanahnya tidak sebesar rumah-rumah sebelumnya, dan tapi ya mereka mungkin bisa lebih enak dan lebih nyaman untuk fasilitas dan lain sebagainya. Ada keunggulannya di situ, walaupun rumahnya lebih mahal dan lebih kecil dibandingkan rumah-rumah yang sebelumnya. Akan tetapi, ayahnya tampak tidak tertarik. Ya, apalagi karena harganya mahal ya. Jadi ayahnya tidak tertarik. Seto saja yang terlihat tertarik di situ. Karena Seto pertama sudah mengalami apa yang terjadi di rumah pertama. Rumah kedua, oke kita skip. Rumah ketiga buat dia paling nyaman. Lingkungannya enak, ramai, ya walaupun tidak terlalu besar, cukuplah untuk keluarga kecil mereka. Menurut Seto seperti itu. Dan Seto pun berupaya meyakinkan ayahnya untuk ambil rumah ketiga ini saja. Hanya saja, ayahnya terlihat berpikir berkali-kali. Ya mungkin dia memperhatikan rumahnya, mungkin oke lah di pusat kota, tapi kok mahal ya? Kok kecil ya? Kalau dia sandingkan dengan rumah pertama tentu jauh berbeda. Akhirnya survei yang mereka lakukan untuk 3 rumah yang menjadi pilihan mereka sudah mereka lakukan. Lalu ayah dan Seto pun kembali ke rumah. Di perjalanan, Seto merasa badannya nggak enak. Jadi sebetulnya Seto sudah merasakan badannya ngedrop, nggak enak itu semenjak dari rumah pertama guys. Jadi merasa nggak enak, merasa mau flu. Tahu lah ya gimana rasanya kita gregesan pas kayak mau sakit gitu ya. Kurang lebih rasanya seperti itu. Nah itu yang Seto rasakan semenjak dia mendatangi rumah pertama. Sampailah Seto dan ayah di rumahnya. Mereka disambut dengan hangat oleh ibu dan adiknya Deva. Di situ, Deva menyadari kok Bang Seto terlihat agak pucat wajahnya, lain dibandingkan biasanya. Deva pun bertanya, "Bang Seto, kok mukanya pucat sekali?" Kata Deva seperti itu. Lalu Seto pun menjawab, "Entahlah, Dek, ini abang kayaknya capek banget." Jadi, melihat abangnya Seto yang nampak lelah dan pucat, Deva itu menawarkan teh untuk Seto. Dan Seto pun tentu menerima. Lalu Seto bilang, Seto akan mandi dulu, Seto akan bersih-bersih dulu, baru nanti ke kamar. Sambil Deva buatin teh, nanti akan diantarkan ke kamar, kata Deva kayak gitu. Lalu Seto pun mandi. Dia mandi, setelah mandi, dia kembali ke kamar untuk ganti baju. Nah ini agak unik ya, kalau kita biasanya kan ambil baju dulu, lalu mandi, pakai baju di kamar mandi, udah baju yang bersih dong. Nah dalam cerita ini sepertinya, Seto ke kamar mandi dulu, lalu dia pakai baju yang sebelumnya. Setelah dia mandi, dia pindah ke kamar dan dia pakai baju baru. Jadi dia ke kamar mandi dulu baru ke kamar. Mungkin seperti itu. Nah setelah dia masuk ke kamar, pas dia masuk ke kamar, dia kaget ada Deva sedang berdiri di pojok ruangan kamarnya dia. Lagi berdiri aja. Lalu Seto pun nanya dong, "Dev, ngapain kamu di sini?" Gak ada jawaban dari Deva. Lalu tiba-tiba
ada yang mengetuk pintu kamarnya Seto. Dan tidak lain tidak bukan adalah Deva. Abang, ini tehnya sudah aku bikinin, diminum ya biar cepet enakan badannya. Istirahat habis ini, kata Deva kayak gitu. Lah, Seto pun kaget dong, terbengung dia. Refleks dia langsung lihat ke pojok ruangan yang tadi ada Deva dan gak ada siapa-siapa di situ. Jadi entah siapa yang ada di situ gitu ya. Seto pun masih berpikir masih aneh gitu. Dia pikir apakah dia halusinasi, apakah memang dia kecapean, atau mungkin ada efek-efek lain yang membuat dia melihat sesuatu yang harusnya nggak bisa dia lihat. Seto pun berusaha mengabaikan apa yang sudah dia lihat dan dia alami hari ini. Entah di rumah pertama tadi yang akan jadi pilihan dia, ataupun di rumahnya dia sendiri. Tidak lama kemudian, Seto merasa badannya semakin tidak enak. Merasa semakin panas badannya, semakin gregesan gitu ya. Semakin terasa sepertinya flu benar-benar akan menyerang dia. Dia pun berusaha untuk tidur. Di malam hari, Seto terbangun dari tidurnya. Karena apa? Karena tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamarnya. Malam hari, tengah malam guys, ada yang ngetok-ketok pintu kamarnya. Seto pun bertanya, "Siapa?" Tidak ada tanggapan, tidak ada yang menjawab. Lalu ketukan pintunya berhenti. Karena ketukan pintunya berhenti, ya sudah, dianggap mungkin adiknya atau orang tuanya yang ngetok-ketok atau iseng apa gimana gitu ya. Seto pun kembali tertidur. Keesokan paginya, tentu Seto nanyain nih ke adiknya Deva. "Dev, tadi malam ngapain sih kamu ngetok-ketok pintu kamar abang?" Tanya Seto. Tapi Deva pun menyangkal kalau dia ngetok-ketok pintu kamarnya Seto. Deva pada saat itu memang sedang begadang guys. Deva bilang Deva baru tidur sekitar jam 2 malam karena dia sedang belajar untuk ya ujian keesokan harinya. Tapi yang ngapain juga Deva harus iseng ngetok-ketok pintu kamar abangnya, kata Deva gitu. Lalu Seto pun mengiyakan pernyataan Deva. Ya sudah, mungkin halusinasi aja atau mungkin salah denger aja, kata Seto kayak gitu. Ya di situ Seto berpikir mungkin memang bukan Deva yang ngetok karena dia tahu persis gimana karakter adanya itu. Kalaupun memang dia jahil ya dia akan jujur dia jahil karena tipikalnya memang seceria itu gitu ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi antara kedua kakak beradik ini. Lalu siapa dong yang ngetuk pintu kamarnya Seto? Seto pun bingung di situ. Seto nggak tahu siapa, apalagi kita kan gitu. Hari demi hari Seto merasa sakitnya kok tidak juga kunjung membaik di situ. Seto merasa kok sakitnya lama banget. Kalau flu biasa kan umumnya ya 3-4 hari sudah ada proses perbaikan gitu ya. Tubuh sudah mulai enak, sudah mulai nggak sakit lagi, sudah recovery menjadi lebih baik. Nah ini enggak. Seto kok ngerasa tubuhnya ya gitu-gitu aja, malah semakin ngedrop badannya. Hingga suatu hari teman-temannya Seto datang berkunjung dan ngejengukin Seto. Di antara teman-temannya yang datang ngejenguk Seto itu, ada salah satu teman yang namanya Bagus. Nah, Bagus ini nanya ke Seto, "Tok, kamu tuh sakit apa sih?" Kata Bagus itu. Lah Seto bilang, "Ya flu biasa aja Gus, bukan apa-apa kok." Ya Seto bilang gitu ya. Tapi kemudian Bagus mengucapkan kalimat yang menurut Seto aneh. Kurang lebih dia nanya gini, "Tok, kamu tuh habis pergi dari mana? Kalau misalkan kamu pergi-pergian, ya hati-hati. Baca doa dulu. Jangan sampai kamu kenapa-napa." Gitu. Jadi buat Seto sih aneh ya, kok tiba-tiba Bagus nanyain kayak gitu. Dan kenapa juga dia tahu kalau Seto habis bepergian. Nah nggak lama kemudian, Seto pun baru ngeh bahwa Bagus tuh bukan orang yang tumpul kayak Seto. Bagus tuh cukup tajam, inderanya cukup tajam. Nah orang-orang bilang, ya kalau orang sekarang bilangnya IndiHome lah ya. Tapi Seto bilang Bagus tuh memiliki kelebihan indera keenam. Jadi mungkin dia bisa tahu sosok-sosok yang nggak kita tahu. Lalu setelah itu, Seto pun menceritakan kepada Bagus, dia habis kemana aja, dia ketemu sama siapa aja, lalu apa saja yang sudah dialami pada saat proses perjalanannya dia. Dari situlah Bagus mulai paham, oh jadi itulah sebabnya sosok wanita itu ngikutin kamu. Gila, tiba-tiba Bagus ngomong kayak gitu guys. Ya Seto kaget lah, sosok wanita.
Iya, ternyata sosok wanita yang di rumah pertama tadi ngikutin Seto. Bahkan, kata Bagus nih ya, sosok wanita itu sekarang ada di belakangnya Seto, persis di belakangnya Seto. Bagus bilang juga kalau perempuan itu nggak diusir, dia akan terus ngikutin Seto. Ya tentu kaget lah Seto, panik lah dia di situ. Refleks dia maksa ke Bagus buat cari tahu gimana caranya biar si wanita itu nggak ngikutin lagi. Tapi ya di situ Bagus nggak bisa berbuat banyak. Bagus bilang bahwa Bagus cuma tahu ada wanita itu yang ngikutin, tapi Bagus tidak memiliki kemampuan untuk ngusir, untuk mindahin, untuk membuat wanita itu tidak lagi ngikutin Seto. Bagus nggak punya kemampuan itu. Nah, Bagus cuma memberikan nasihat kepada Seto agar pertama, ibadahnya dirajinin lagi. Sholatnya tepat waktu, sholatnya yang benar, yang khusyuk, ngaji juga dirajinin lagi. 1-2 ayat cukup. Yang penting rajin dan konsisten, jangan sampai bolong-bolong. Nanti wanita itu akan pergi sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, pelan-pelan, ternyata betul. Ternyata perempuan itu mulai pergi, gangguan-gangguannya mulai terasa hilang. Tubuhnya Seto mulai terasa ada perbaikan, mulai membaik, sakitnya mulai hilang, tubuhnya mulai fit kembali. Dan Seto pun mengakui karena adanya kejadian ini, Seto merasa dirinya menjadi sosok yang lebih religius. Good job. Lalu hari demi hari pun berlalu. Seto yang mungkin sedang izin atau sedang cuti kuliah atau sedang libur kuliahnya harus kembali masuk kuliah dan meninggalkan rumah. Dan Seto akan berencana kembali ke rumahnya pada saat bertepatan dengan hari ulang tahunnya Deva di yang ke-17 tahun. Jadi rencananya dia pulang di momen tersebut. Dia pun berpikir ketika dia pulang, pasti dia akan sudah menempati rumah baru. Nah, by the way, teman-teman semua, seperti yang sudah kita prediksi, ayahnya Seto akhirnya pun memutuskan untuk ngambil rumah yang pertama. Ya tentu karena harganya murah, rumahnya besar, untung besar pula lah di situ dia. Tapi tentu keputusan untuk ngambil rumah pertama itu tidak mudah ya. Seto masih berupaya untuk membujuk ayahnya agar tidak ngambil rumah pertama. Tapi sayangnya, Seto nggak ceritain nih apa yang terjadi di rumah pertama. Karena Seto nggak ceritain, ya tentu ayahnya nggak tahu dong. Dan karena ayahnya nggak tahu, hal-hal yang berbau mistis, berbau goib yang dirasakan oleh Seto ya tidak menjadi pertimbangan tentunya. Kalau mungkin kalau Seto ceritain apa yang dia rasakan di rumah pertama, ya mungkin saja ayahnya akan berubah pikiran atau membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang lah sebelum membuat keputusan. Oke, rumah sudah diambil, sudah diputuskan ngambil rumah yang pertama, dan akhirnya mereka harus pindahan. Kebetulan juga ayahnya sudah pensiun, guys. Jadi pada saat itu ayahnya pensiun, rumah sudah dapet, ayahnya pun pindahan. Dia ngambilin barang-barang yang dia punya di kantornya dia pindahkan ke rumahnya. Pada saat proses pemindahan itu, ayahnya Seto telepon Seto. Dia nanyain Seto gimana kabarnya, kapan Seto akan pulang, dan Seto pun menyampaikan bahwa Seto akan pulang ya nantilah pas adiknya ulang tahun yang ke-17, Sweet 17 guys. Jadi pas Sweet 17-nya Deva itu Seto akan pulang. Tapi pada saat di tengah-tengah percakapan, Seto kok mendengar seperti ada suara wanita mirip banget sama Deva. Dia ngomong kayak gini guys. Ya artinya kurang lebih sini leh, balik toh, kurang lebih gitu ya. Suaranya lembut banget, suaranya mirip banget sama Deva. Karena mendengar suara perempuan itu, maka Seto pun nanya ke ayahnya, "Ayah, Deva ikut?" Lalu ayahnya pun menjawab, "Ya enggak lah, ayah kan di kantor, Deva lagi di sekolahnya. Sekarang kan masih jam sekolah, nggak mungkin Deva ikut ke sini," kata ayahnya gitu. Lalu Seto pun menyadari, oh iya juga ya, sekarang kan jam sekolah. Ya ngapain Deva ikut-ikutan beres-beres atau bantuin ayahnya mindahin barang. Tapi Seto pun masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin di sana ada temennya ayah yang perempuan, yang lagi bantuin ayah untuk pindah-pindahin barang. Suaranya mungkin juga kebetulan mirip banget sama Deva. Makanya Seto nyaru nih, dikiranya itu Deva, padahal bukan. Singkat cerita, Seto pun kembali ke rumahnya, yang artinya saat itu adalah hari ulang tahunnya Deva, Sweet 17-nya Deva guys. Jadi di hari itu, di momen itu dirayakan dua perayaan sekaligus. Yang pertama adalah Sweet 17-nya Deva, yang kedua adalah syukuran atas rumah barunya mereka. Dan acara pun dimulai
Di situ Seto mengucapkan selamat ulang tahun tentu kepada Deva dan mendoakan Deva yang terbaik untuk dia. Dan di situ Seto pun bertanya, "Dek, kamu mau hadiah apa dari abang?" Seto bilang kayak gitu. Lalu Deva pun jawab, "Enggak bang, Deva nggak mau hadiah apa-apa. Deva cuma mau abang bisa nemenin Deva terus." Deva bilangnya gitu. Lalu Seto pun menanggapi, "Ya tentulah dek, abang pasti akan jagain kamu terus semampunya abang." Sambil Seto ngelus-ngelus kepalanya si Deva. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini adalah hubungan adik dan kakak yang benar-benar dekat. Jangan pikir yang enggak. Hilangkan semua pikiran-pikiran buruk itu. Ini adalah hubungan benar-benar kedekatan antara keluarga. Fokus di sana. Acara berjalan dengan lancar dan sangat baik. Semuanya bahagia dengan apa yang sudah mereka dapatkan saat ini. Tapi, cerita tentang rumah dan keluarganya baru akan dimulai, guys. Besoknya, sudah ada kejadian yang menurut Seto sih aneh ya. Jadi, ceritanya gini. Seto sedang duduk nih, lagi nonton TV. Kebetulan hari itu hari libur. Jadi dia nggak berangkat kuliah gitu ya. Itu hari libur, hari Sabtu atau Minggu kalau nggak salah. Dia duduk di depan TV, di sofa, sambil ngeliat TV tentu. Lalu Deva keluar dari kamarnya. Deva keluar dari kamar, Deva duduk di sofa yang sama. Lalu Seto pun tentu nanya dong ke Deva, "Dev, kamu sudah makan? Makan dulu Gih, mumpung masih hangat tuh." Lalu Deva pun menanggapi, "Iya bang, ntar dulu, Vania belum lapar." Gitu guys, Vania katanya, Vania. Jadi dia bilang dia adalah Vania, bukan Deva. Biasanya kan manggilnya Deva ya, bukan Vania. Nah dia manggil diri dia sendiri adalah Vania. Dan ngomongnya pun aneh. Pandangan matanya itu kosong gitu loh, kayak nggak ada ekspresi. Padahal Deva itu kan tipikal yang ceria ya. Tipikal yang ceria, tipikal yang semangat. Kemudian ya ekstrovert banget lah tipikalnya. Nah ini kebalikan. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, nyebut diri dia Vania, dan dia bilang dia belum lapar. Dengan tatapan yang kosong. Aneh aja gitu. Seto pun merasa aneh di situ. Lalu Seto mencoba untuk mengkonfirmasi. "Hah? Vania?" Deva pun menanggapi lagi. "Iya bang." Masih dengan tatapan kosong, nggak ada ekspresi, masih gitu aja, datar aja, flat mukanya gitu. Nah dari situ kembali pikiran Seto ngawang kemana-mana. Dia jadi banyak berasumsi ya, apakah Deva memang kayak gini tipikalnya? Atau ada sesuatu yang terjadi sama Deva? Atau mungkin ada yang aneh dari rumah ini yang membuat Deva jadi seperti ini? Jadi pikirannya berasumsi kemana-mana untuk menjelaskan apa sih yang terjadi sebetulnya sama Deva adiknya. Aneh Seto juga. Deva yang sekarang bukanlah Deva yang Seto kenal. Seto benar-benar khawatir dengan kondisinya Deva. Lalu hari-hari berikutnya, tiba-tiba saja Deva menghampiri Seto dengan ekspresi cerianya, dengan tipikal Deva banget lah. Deva kembali guys, menjadi Deva yang Deva. Lalu Deva pun bilang ke Seto, "Bang, maafin Deva kemarin ya, Deva salah." Hah? Ya Seto bingung lah. Ini anak kenapa sih kemarin jadi diem banget, apalagi ada masalah apa gimana, terus manggil Vania lah. Sekarang balik lagi kayak Deva yang dia kenal. Bingung lah Seto, apa yang kemarin bukan Deva? Tapi Deva kok betul. Pokoknya Seto bingung banget di situ. Di tengah kebingungan yang Seto rasakan pada saat itu, tiba-tiba saja Deva berbisik ke Seto, "Bang, sebetulnya yang kemarin ngobrol sama abang itu bukan Deva." Lah, makin kaget lah Seto di situ. Refleks dia mengeraskan suara. Terus, "Shh, bang, jangan keras-keras, nanti ibu sama ayah denger." Kata Deva kayak gitu. Jadi Deva berusaha untuk menyembunyikan apa yang akan dia ucapkan ke Seto dari orang tuanya. Entah mungkin karena alasan apa. Lalu Deva pun melanjutkan ucapannya atau kata-katanya. "Bang, tolong ya, nanti kalau misalkan Vania balik lagi, jangan diapa-apain. Deva nitip, tolong, jangan diapa-apain." Mendengarkan kata-kata yang Deva ucapkan membuat Seto benar-benar semakin bingung. Sebenarnya apa sih yang sudah terjadi di sini? Seto pun
tidak mengiyakan, tidak menolak apa yang Deva minta. Karena ya tadi itu, pada saat itu Seto sedang mencoba untuk sedang mencoba untuk mencerna. Ini kenapa? Pada suatu malam, Seto berusaha untuk coba ngintip sedikit kamarnya si Deva. Karena apa? Karena Seto kok ngedenger kayak Deva sedang ngobrol sendiri guys di kamar itu. Makanya dia coba ngintip, coba mindik-mindik pelan-pelan, buka pintu kamarnya si Deva pelan-pelan, dan benar saja, Seto melihat Deva sedang ngobrol sendiri, entah sama siapa. Seto cuma bisa ngeliat Deva di situ, tapi nggak tahu, mungkin Deva ngobrol sama sesuatu yang memang tidak terlihat oleh Seto. Nah, pada saat Seto buka pelan-pelan, dia ngeliat Deva lagi ngobrol sendiri sama sesuatu yang tidak bisa dilihat. Seto melangkah masuk. Belum sempat Seto masuk, pintu sudah tertutup. Lalu ibunya yang mendengarkan keributan itu pun nanya, "Seto, kenapa?" "Enggak, Bu. Ini ini Deva kayaknya lagi marah." Seto nggak mau menjelaskan lebih lanjut. Kenapa sih sebetulnya dengan Deva dan apa yang tadi dia lihat dan dia rasakan. Kembali lagi, Seto berusaha untuk menutup erat-erat apa yang sudah dia alami. Mungkin dia khawatir ayah sama ibunya takut. Setelah kejadian itu, karena pintu kamar sudah tertutup dan dari dalam kamarnya Deva tidak terdengar suara-suara yang menurut Seto mungkin bisa membahayakan diri Deva, maka ya sudah, di situ Seto kembali lagi ke ruangannya atau kembali lagi ke kamarnya untuk beristirahat. Nah, beberapa malam selanjutnya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk kamarnya Seto pada saat Seto sedang beristirahat. Seto pun nanya dong, "Siapa?" Dijawablah, "Vania, Bang," kata Vania atau Deva. Lalu Seto mempersilahkan Deva atau Vania untuk masuk ke dalam. Dan setibanya di dalam, Vania berujar kepada Seto, "Bang, Vania adalah Deva, dan Deva adalah Vania. Jadi abang tolong ngertiin ya." Lalu Vania pun melanjutkan ucapannya. Vania bilang bahwa Vania kesini cuma mau ngingetin Bang Seto bahwa yang tinggal di sini bukan cuma kita, bukan cuma Bang Seto, ayah, ibu, dan Vania atau Deva, tapi ada sosok-sosok lain. Nah, di antara sosok-sosok itu, kata Vania nih ya, di antara sosok-sosok itu ada yang suka jahil. Ada yang suka jahil, guys. Salah satu yang suka jahil adalah sosok yang sekarang ada di belakangnya si Seto. Namanya Mbak Nanik. Mbak Nanik inilah yang ternyata ngikutin Seto dari pas pertama kali dia datang di rumah yang baru ini sampai dia kembali ke rumahnya sampai dengan sekarang. Ngerti kan maksudnya? Jadi dari semenjak si Seto dan ayahnya hunting rumah sampai dia balik lagi sampai sekarang bahkan masih ngikutin si Mbak Nanik ini. Tentu Seto panik di situ, apalagi dengar ceritanya Vania yang kayak gitu. Melihat Seto yang panik, Vania pun bilang ke Seto untuk, "Bang, tenang. Vania udah urus ini, Vania udah minta semua penghuni yang di sini untuk nggak jahil dan nggak gangguin kita. Yang ganggu itu kamu. Balikin Deva. Mana Deva? Balikin sekarang. Kalau nggak dibalikin, kamu yang akan celaka." Seto entah kenapa dia refleks marah, mungkin karena dia bingung apa yang harus dia lakukan, dia refleks marah ke Vania. Dan ngedenger Seto marah-marah, Deva, yang sebetulnya bukan Deva, tiba-tiba pergi dan nangis, guys. Nangis. Jadi Deva di situ nangis. Keesokan paginya, tiba-tiba saja Vania atau Deva masuk ke kamarnya Seto dan marah-marah sama si Seto. Ternyata di sini betulan Deva, guys. Deva bilang, "Bang, kenapa sih harus marah-marah sama Vania? Kan kemarin udah diingetin, tolong jangan marah-marah sama Vania. Jangan apa-apain Vania." "Lah, abang tuh cuma khawatir sama kamu deh. Abang gak mau kamu kenapa-napa. Abang gak mau kehilangan Deva." "Deva tidur, Bang. Deva tidur. Jadi please, tolong, jangan pernah sakitin Vania lagi." Setelah perdebatan yang cukup intens itu, Deva pun pergi dan Seto ditinggalkan dalam keadaan ya balik lagi bingung, rumit, guys. Gua pun mungkin kalau dalam posisi yang Seto sekarang alami ya bingung juga harus ngapain gitu ya. Kenapa jadi kompleks banget ceritanya gitu. Jadi untuk memperbaiki keadaan yang ya udah runyam banget sih ya ini kayaknya,
Malam harinya pun Seto balik lagi ke kamarnya Deva, mindik-mindik lagi, coba ngintip lagi untuk melihat Deva lagi apa. Takutnya Deva lagi ngobrol lagi sama orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang dia nggak bisa lihat. Dan belum sempat Seto buka pintu, sudah muncul suara dari dalam kamarnya Deva. "Bang, masuk!" ujar Vania atau Deva dari dalam kamarnya. Lalu Seto pun masuk ke dalam karena sudah diizinkan masuk oleh Deva ya. Dan nanya, "Kok kamu tahu, Dek? Abang lagi di luar?" "Iya tuh, Mbak Nanik tadi ngasih tahu," ujar Deva. "Oh, bukan Deva nih, Vania," pikir Seto di situ ya. Di situ Seto langsung ngobrol sama Vania atau Deva. Dia bilang, "Ya, Seto minta maaf sama Deva karena apa yang sudah dia lakukan kemarin." Dan Vania pun menerima permintaan maafnya dari Seto. Pada kesempatan itu, Vania pun bilang bahwa Mbak Nanik juga pengen minta maaf sama Bang Seto. Minta maaf karena dari dulu sudah sempat ngikutin Bang Seto dan buat Bang Seto takut. Lalu Seto pun nanya, "Dev, sebetulnya Mbak Nanik itu siapa sih? Kenapa kok dia ngikutin kita terus?" Lalu tiba-tiba Deva berubah posisi duduknya. Nah, di situ pada saat Vania membalikan posisi duduknya atau merubah posisi duduknya, Vania pun kayak ngobrol sendiri gitu guys, ngobrol sendiri, balik lagi kayak ngobrol sama sesuatu yang memang nggak bisa dilihat sama si Seto. Jadi dia, ya kayak yang, "Ya Mbak, oh gitu Mbak Nanik, oh jadi Mbak Nanik juga kebingungan, dan Mbak Nanik juga mau minta maaf sama Bang Seto. Oh ya nanti disampaikan ya maafnya." Kayak gitu. Jadi, ya kayak ngobrol sama orang lain yang kita nggak bisa lihat gitu. Jadi inti yang diobrolin antara Vania dan Mbak Nanik mungkin di situ ya adalah bahwasanya Mbak Nanik pertama minta maaf, kedua Mbak Nanik pengen ngejelasin nih kenapa kok dia bisa ada di situ. Jadi ceritanya adalah Mbak Nanik sebetulnya dulu adalah orang yang tinggal di situ. Udah lama banget tinggal di situ sebelum rumah itu dibangun. Nah, si Mbak Nanik ada masalah lah sama pacarnya dan dibunuh di situ. Lalu meninggal juga di situ, di tempat di mana rumah itu dibangun. Makanya Mbak Nanik tinggal di situ sekarang. Dan di situ juga Mbak Nanik ya minta izin lah ke Seto dan kepada keluarganya untuk kalau bisa untuk tinggal di situ bareng-bareng sama mereka. Dan Seto menanggapi hal tersebut dengan positif ya. Seto nggak, ya mungkin walaupun Seto takut lah ya di situ. Ada sosok yang nggak bisa dia lihat, tapi dia sedang berinteraksi dengan dia. Tentu Seto takut di situ. Tapi di situ Seto berusaha untuk positif, menanggapi dengan baik. Jangan sampai ada kasus-kasus yang kayak kemarin tuh, waktu Seto marah-marah, dia nggak mau marah-marah lagi. Jadi dia menanggapi dengan positif. Seto bilang, "Oh iya dek, kalau misalkan memang kayak gitu, abang terima permintaan maafnya, dan kalau mau tinggal di sini boleh, asal nggak saling ganggu. Kita punya kehidupan sendiri-sendiri. Bang Seto punya kehidupan sendiri, Mbak Nanik punya kehidupan sendiri. Kita jalankan saja kehidupan kita masing-masing dan tidak saling mengganggu." Deva langsung merespon, "Tuh Mbak Nanik, dengar boleh kan?" Responnya cukup unik ya. Nah, jadi cerita ini memang cukup unik ya. Nah, setelah itu Seto pun nanya ke Deva atau Vania, "Di mana sih keberadaan Deva sekarang?" Dan Vania pun bilang ke Seto bahwa ya mungkin besok lah Deva yang jelasin ke Bang Seto ya, biar lebih enak, kata Vania gitu. Jadi ya karena ditanggapi seperti itu dan Seto pun sudah merasa udahlah kayaknya udah aja deh ngobrolnya deh. Ya udah, Seto keluar dari kamar dan kembali ke kamarnya sendiri. Keesokan harinya Seto ketemu lagi sama Deva. Ya iyalah, namanya serumah kan. Ketemu lagi sama Deva dan di situ Deva langsung bilang, "Bang, Deva mau jelasin semuanya. Deva mau jelasin satu persatu sampai dengan jelas biar abang tahu, biar abang paham apa yang sebetulnya terjadi." Nah, di situ Seto pun masih agak ragu nih. Dia pun bertanya-tanya, "Ini Deva atau Vania?" "Ini Deva, Bang. Ini Deva. Deva mau jelasin semuanya sama abang." Nah, di situ Deva menceritakan semua rahasia yang selama ini dia simpan. Ternyata Deva dan Vania adalah dua pribadi dalam satu tubuh. Ya, betul. Deva berkepribadian ganda, guys. Jadi, bisa saja Deva yang muncul pribadinya, atau bisa saja Vania yang muncul pribadinya. Ketika pribadi Deva yang muncul, pribadi Vania tidur. Ketika pribadi Vania tidur, pribadi Deva muncul. Ketika pribadi Vania yang muncul, pribadi Deva yang tidur.
Jadi mereka saling berkomunikasi, iya. Walaupun mereka tidak pernah ketemu secara fisik, karena mereka dalam satu tubuh tentu ya. Deva dan Vania saling berkomunikasi melalui catatan. Jadi ketika Deva bangun, dia mencatat semua aktivitas yang dia lakukan agar Vania bisa baca. Pun sebaliknya, ketika Vania bangun, dia mencatat apa yang sudah dia lakukan, aktivitas yang sudah dia lakukan, agar Deva bisa baca. Sehingga Deva dan Vania tidak kehilangan satu informasi pun ketika mereka tertidur. Kepribadian milik Vania punya satu kelebihan khusus, yang mana ternyata Vania memang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang umum, yang tidak bisa dilihat oleh orang awam, yaitu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk seperti mereka ini. Karena kemampuan Vania itu pula lah, makanya Vania bisa menjaga keluarganya dari gangguan makhluk-makhluk yang menghuni di rumah tersebut. Sehingga akhirnya saat ini mereka bisa hidup berdampingan bersama-sama di satu tempat dan tidak saling ganggu satu sama lain. Ibu dan ayahnya belum tahu apa yang terjadi sama Vania. Ini masih menjadi rahasia antara Vania dan kakaknya tentu. Tapi Seto bilang, Seto harus cerita sama ayah dan ibunya. Karena mau bagaimanapun ayah dan ibunya adalah orang tua mereka. Sehingga ketika nanti pun ada sesuatu, ayah dan ibunya bisa tahu dan bisa memaklumi. Atau bahkan mencari solusi apabila ada masalah. Pada akhirnya, Seto, ayah, ibu, dan Vania atau Deva bisa hidup dengan tenang di rumah tersebut berdampingan dengan makhluk-makhluk lain yang juga tinggal di situ. Apa di rumah kamu juga sama? Ada makhluk lain yang tinggal di rumah kamu? Makhluk yang tak kasat mata? Nggak ada? Yakin nggak ada? Benar nggak ada? Coba pikir lagi. Oke guys, begitu cerita tentang Seto, adiknya Vania atau Deva dan keluarganya di rumah barunya, yang ternyata tidak hanya rumahnya yang menyimpan rahasia, tapi juga Vania atau Deva yang menyimpan rahasia besar di situ. Tapi ternyata rahasia besar yang disimpan Vania itulah yang membuat mereka bisa hidup tenang di rumah tersebut. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa share, like, dan komen. Dan jangan lupa tombol loncengnya ditekan ya, biar kalian bisa update tentang video-video terbaru yang Karsa Raksa upload. See you next time. Bye-bye.